Listen, 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 listen. God is calling us each by name to follow, 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 follow the Lord and light the flame. Hearing the call, I will answer. I will serve with all my heart. With God's help, I will try my best to always do my part. I will use the gifts God has given me, whether they be great or small. I will touch the lives of others by standing straight and tall. Who will be a witness? Who will be a witness? Who will be a witness? I will be a witness, making a difference in the way I live, and the good in the world will increase. Listen, 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 listen. God is calling us each by name to follow, 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 follow the Lord and light the flame. Hearing the call, I will answer. Yes, I will serve with all my heart. With God's help, I will try my best to always do my part. To always do my part. Listen, 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 listen. God is calling us each by name to follow, 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 follow the Lord, follow and
Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian, kembali kita bertemu di acara persekutuan doa di hari Rabu malam ini. Mengingat kembali celebration Paskah beberapa minggu yang lalu dan kita semua tetap harus mengarahkan fokus dan iman kita kepada Tuhan Yesus yang sudah bangkit untuk kita semua. Marilah kita siapkan pikiran kita untuk persekutuan doa di malam hari ini. Marilah kita semua membaca bersama nats panggilan di malam hari ini yang diambil dari buku 1 Korintus pasal 15 ayat 57 yang berbunyi, "Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Sebelum kita mulai dengan kebaktian doa di malam hari ini dan pesan dari Pak Jose, marilah kita menyanyikan lagu pertama yang berjudul "Ku Berharap Kepadamu". Berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tanduk keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Rajaku, Kaulah benteng dan perisaiku.
ku sembah sujud kepadamu. Ku sujud kepadamu. Ku sembah sujud kepadamu. Marilah kita tundukkan kepala kita untuk doa pembukaan. Ya Bapa, di malam hari ini yang indah, kami semua sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan, di mana kami dapat berdoa bersama dan mengutarakan isi hati kami semua. Kami mohon untuk kehadiran-Mu dan berilah kami direction yang terbaik dan cara-cara yang dapat memuliakan-Mu pula. Terima kasih ya Bapa, dan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, salam damai sejahtera kepada kita semua. Dan saya berdoa Bapak Ibu Saudara tetap di dalam keadaan yang sehat dan baik-baik semua di rumah pada saat ini. Bapak Ibu Saudara, kita akan melanjutkan perenungan kita dalam kebaktian doa pada malam hari ini. Saudara, terambil dari Matius pasal 7, Saudara 24-29. Dan Bapak Ibu Saudara, ini adalah bagian akhir dari khotbah Tuhan Yesus di bukit. Setelah sekian panjang, saudara, kita merenungkannya dalam beberapa minggu ini, kita akhirnya telah sampai pada bagian akhir di khotbah Tuhan Yesus di bukit, saudara. Dan di bagian ini, saudara, Tuhan Yesus memisahkan, saudara, setiap pendengar ke dalam dua kategori, saudara. Ada orang yang bijak dan juga orang yang bodoh. Dan sebelum mari kita merenungkannya, kita akan membacanya bersama-sama terlebih dahulu. Dari Matius pasal 7, 24-29. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Kita mau serahkan waktu ini, perenungan firman Tuhan hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu. Tuhan, kami mau berdoa, kami serahkan untuk waktu pemberitaan firman Tuhan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Kau boleh berbicara kepada setiap kami, dan kami minta Roh Kudus boleh menolong agar sungguh kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu dan dapat melakukannya. Kami serahkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada saat Tuhan Yesus berkhotbah di bukit, ada banyak orang-orang yang mendengar akan pengajaran Tuhan Yesus pada saat itu. Mereka berbondong-bondong datang hanya untuk mendengar khotbah dan pengajaran Tuhan Yesus, saudara. Nah, saudara, jika Tuhan Yesus misalnya ada di zaman sekarang, atau punya akun sosial media, YouTube, Facebook, dan segala macam, wah, saudara, bayangin pasti banyak sekali yang follow. Apalagi kalau misalkan dia khotbah, banyak orang mau nonton videonya, ya langsung live streaming, mungkin dari negara mana, dari mana bisa langsung klik, langsung follow, bisa langsung dengar. Nah, sekarang pada zaman sekarang ini, ketika orang tertarik akan seseorang atau tertarik akan channel tertentu, gampang sekali saudara tinggal di-follow saja, tinggal diikut. Ya, apapun yang diposting pada saat itu langsung saja di-follow. Nah, kalau zaman Tuhan Yesus pada saat itu, saudara, mereka harus berbondong-bondong, ya harus ikutin Tuhan Yesusnya. Tidak ada internet, tidak ada sosial media pada saat itu. Saya memberikan satu perumpamaan. Misalkan saudara menemukan di channel YouTube misalkan ya, ada satu channel masak-memasak, dan orang ini memasaknya sangat lihai sekali, dan Bapak dan Ibu yang di rumah pada saat ini kayaknya tertarik sekali mengikuti channel tersebut, karena masakannya itu masakan Indonesia misalnya, dan cocok dengan selera saudara. Nah, pada saat itu, saudara, orang tersebut di dalam videonya itu memberikan cara-cara memasaknya, dari bahan-bahan masaknya, dari takaran bumbunya yang harus dimasak, lalu dengan saus-saus apa yang harus disiapkan,
Dan semua resep makanan sudah dituliskan di sana sebelum orang itu memasak. Wah, akhirnya saudara pada saat itu akhirnya si chef tersebut memberikan demonstrasi memasaknya. Nah, akhirnya setelah dimasak-masak gitu ya, dijelaskan dengan begitu detail. Masaknya harus begini. Pakai apinya harus sekian lama, sekian menit. Lalu masak sayurnya dengan memakai bumbu ini, memakai bumbu itu. Sausnya biar enak, pakai bumbu ini, pakai saus itu. Nah, setelah itu dibikin-bikin, jadi makanannya, saudara. Dan terlihat begitu enak sekali. Nah, ya penonton-penonton di rumah yang melihat video tersebut, wah, terpukau sekali melihat hasilnya. Namun saudara, ketika ada pendengar-pendengar seperti saya misalnya ya, saya ya kurang begitu tertarik saudara kalau nonton video langsung praktekin untuk masak. Nah saudara, kalau yang pendengarnya seperti saya bisa terpukau sekali dengan cara memasak orang tersebut, dengan terpukau sekali dengan buat makanan yang begitu enak. Tapi itu hanya informasi saja, saudara. Mungkin dia ajarin harus bikin ini, harus bikin itu hanya masuk masuk kiri, keluar kanan, ya masuk kanan, keluar kiri. Itu hanya sebagai informasi saja. Saya hanya menjadi pendengar yang baik, ya. Tapi saya tidak berminat untuk mau masaknya. Saya tidak berminat untuk mau melakukannya. Nah, saudara, kalau saya tidak mau melakukannya, saya hanya menjadi pendengar yang baik. Saya tidak akan pernah bisa menjadi pemasak yang lihai seperti orang tersebut. Tapi jika Bapak Ibu Saudara di rumah ya, mengikutinya, ya tidak hanya dengerin saja, tapi praktekin semua apa yang sudah diinstruksikan oleh si chef ini, saudara. Pasti saudara pelan-pelan juga jadi lihai, jadi bisa juga jadi jago masaknya. Tapi Ibu Saudara, ilustrasi yang saya berikan ini, saudara, juga sama dengan firman Tuhan yang tadi yang kita baca, saudara. Di dalam bagian ini, Tuhan Yesus mengatakan ada dua macam orang. Yang pertama adalah orang yang bijak, yang kedua adalah orang yang bodoh. Saudara, orang yang bijak adalah orang yang mendengar perkataan Tuhan Yesus, tapi nggak dengar aja, melakukannya juga. Dia meresponinya, melakukan apa yang sudah didengar. Sedangkan orang yang bodoh, ya, adalah orang yang mendengar firman Tuhan saja, tetapi tidak pernah mau melakukannya. Saudara, Tuhan Yesus pada saat itu berbicara kepada murid-muridnya pada saat itu, dan juga kepada orang-orang yang berbondong-bondong datang dari berbagai macam penjuru, datang mau dengerin khotbah Tuhan Yesus pada saat itu. Banyak yang dengerin, banyak yang follow, banyak yang terpukau, yang takjub. Tadi dikatakan setelah Tuhan Yesus berkhotbah, di akhir bagian itu dikatakan mereka takjub akan pengajaran Tuhan Yesus. Mungkin mereka bilang gini, wow, khotbahnya bagus sekali. Khotbahnya begitu kena sekali sama saya. Khotbahnya, wah, luar biasa. Sangat diberkati, saya sangat diberkati. Saudara, Tuhan Yesus mau memberitahu kepada pendengarnya, bahwa nggak cukup cuma jadi pendengar saja. Tidak cukup hanya untuk takjub dengan khotbahnya. Yang terpenting adalah untuk melakukan apa yang telah didengarkan, apa yang telah Tuhan Yesus khotbahkan. Saudara, di bagian ini, saudara, yang membedakan antara orang bijak dan orang Kristen yang sejati dengan orang bodoh atau dengan orang Kristen yang palsu, saudara, pada akhirnya adalah ketika orang tersebut itu mau menaati, mempraktekkan apa yang firman Tuhan katakan. Tuhan Yesus, saudara, mengibaratkan seseorang yang melakukan firman itu, ya tadi ilustrasinya dikatakan seseorang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tuhan Yesus di sini, saudara, berbicara tentang satu fondasi. Fondasi yang kokoh dan kuat. Saudara, fondasi adalah unsur yang paling penting dalam sebuah bangunan. Setiap orang, saudara, pada umumnya akan membangun fondasi terlebih dahulu lah. Sebelum membangun bangunan di atasnya, kan, saudara. Fondasi itu begitu penting. Nah, fondasi yang dibangun dengan bahan yang kuat dan digali semakin mendalam, saudara, bukan saja menentukan apakah sebuah bangunan itu bisa berdiri tegak dan mudah roboh, tapi juga seberapa tingginya bangunan tersebut dapat didirikan. Nah, saudara, jika fondasi itu begitu kokoh, ya, maka mau hujan, mau badai, mau topan melanda rumah itu, dikatakan rumah itu tidak akan rubuh karena ada fondasinya yang begitu kuat dan kokoh. Bapak Ibu, seorang bijaksana, saudara, diibaratkan sebagai seorang yang membangun rumahnya di atas fondasi yang kokoh, yaitu di atas batu. Tapi berbeda dengan orang yang bodoh, saudara, yang membangun rumahnya di atas pasir, saudara, itu akan dikatakan mudah sekali hanyut.
Ketika saudara banjir datang, menerpa, dapat menghanyutkan semuanya, ya, menghanyutkan rumah-rumah yang sudah dibangun yang mau sedemikian bagus. Saudara yang di California, kita saudara di California dengan adanya rawan gempa, saudara, begitu penting bukan mempunyai bangunan yang mempunyai fondasi yang kuat. Apalagi kalau saudara misalkan mau beli rumah, saudara pasti cari dong rumah yang pastinya bagus, yang kuat, yang kokoh, yang tahan lama, yang tahan gempa, yang tidak gampang runtuh. Saudara pasti nggak mau beli rumah misalkan ya, mau cari rumah, mau beli rumah yang kelihatannya bagus di luar. Ya, kelihatannya cantik sekali dekorasinya. Begitu tinggi, begitu begitu ciamik. Tapi akhirnya cepat rusak. Kena gempa dikit, kena badai dikit, kena kena hujan. Waduh, mulai ambruk, mulai rusak-rusak dikit. Saudara pasti nggak mau seperti itu kan. Nah, saudara, perumpamaan ini yang menggambarkan iman kita, saudara. Jika kita membangun iman di atas dasar yang kokoh, yaitu firman Tuhan, maka ketika badai, pencobaan, dan pergumulan menghantam iman kita tetap dapat kokoh berdiri teguh. Saudara, firman yang menjadi dasar kokoh tersebut ialah Kristus Yesus, sang batu karang yang teguh. Ketika saudara seseorang mendasari hidupnya di atas fondasi iman, maka saudara masalah, tantangan sebesar apapun ya, tidak akan merobohkan orang tersebut walaupun begitu sulit. Saudara, sebaliknya jika seseorang mendasari hidupnya di atas fondasi yang sifatnya fana, misalkan kepandaian, kekayaan, jabatan, harta, dan segala macam, maka saudara meskipun dari luar kelihatan hidupnya seperti bangunan itu begitu megah, bangunnya kelihatannya begitu kokoh ya, tapi ada goncangan sedikit datang itu dapat membuat hidupnya bisa menjadi roboh. Seorang orang yang bijak dikatakan tahu bahwa saat dia menghadapi pergumulan hidup, selalu ada Tuhan Yesus yang siap menolong dan menyertainya. Tuhan Yesus menjadi satu pegangan dalam hidup kita, saudara. Dan saat satu ketaatan kita, saudara, melakukan kehendak Tuhan itu seperti satu buah batu yang menjadi fondasi hidup kita yang menjadi yang kokoh di hadapan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, kita harus memiliki dasar iman yang kokoh itu, saudara, yaitu sang batu karang Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Saat kita membangun iman di atas dasar Kristus, saudara, maka kita akan tetap bertahan dan memiliki pengharapan yang teguh. Saudara, jangan sampai kita menaruh pengharapan kita terhadap harta, kekuatan kita, kepandaian, kehebatan diri. Saudara, jika seperti itu, kita akan pasti tergeletak jatuh. Maka dari itu, saudara, marilah kita menaruh seluruh aspek kehidupan kita kepada Tuhan. Tuhan telah memberikan kita Alkitab, saudara, firman Tuhan sebagai panduan bagi kehidupan kita sebagai orang percaya, yang tetap akan terbukti sebagai dasar kokoh, yang tetap kokoh sepanjang masa, saudara. Sudah ribuan tahun, saudara. Dan maukah kita, saudara, kita berdiri di atas firman itu, saudara. Dan jangan, saudara, kita mencari-cari dasar-dasar yang lain, saudara, yang justru menghancurkan hidup kita. Dan kiranya, saudara, kita tetap kuat, tetap berpegang teguh di dalam Kristus dan di dalam firman-Nya. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami memiliki Engkau, Tuhan, menjadi landasan dasar iman kami. Kami mau ya Tuhan menjadikan-Mu menjadi dasar kehidupan kami. Kami juga rindu ya Tuhan agar kami dapat terus merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami, agar sungguh kami memiliki fondasi yang kuat, yaitu di dalam Engkau saja. Kami mau serahkan kehidupan kami. Kami rindu ya Tuhan hari-hari kami boleh semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi, semakin mengenal Engkau, menjadikan Engkau yang terutama di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Pak Jose yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang hidup kepada kita semua. Kiranya firman itu dapat menguatkan iman kita dan merasakan relasi yang lebih dekat dengannya. Marilah kita menyanyikan lagu yang kedua yang berjudul Tuhan Selalu Menolongku. Musim
kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan
seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapak Ibu Saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan kita bersyukur kepada Tuhan atas setiap berkat-Nya. Mari Saudara, pada seminggu ini kita coba pikir berkat Tuhan apa saja yang telah Tuhan berikan kepada kita. Sepanjang hari, setiap detik, ya, setiap hari, Saudara pikirkan apa yang telah Tuhan sediakan, apa yang telah Tuhan tolong kehidupan Saudara, lindungi. Mari Saudara, kita menghitung berkat Tuhan dan mari kita bersyukur kepadanya. Mari kita bersyukur. Tuhan Bapa kami yang hidup, kami bersyukur karena kami memiliki Engkau, kami memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang kami sembah dan kami puji. Sungguh ya Tuhan, karena diri-Mu layak ya Tuhan untuk menerima segala pujian kami. Kami sungguh bersyukur karena begitu banyak berkat yang telah Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kehidupan yang telah Kau anugerahkan. Kesehatan sampai pada saat ini, kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan atas keluarga kami. Kami juga bersyukur atas firman-Mu yang boleh menuntun kami. Kami bersyukur juga atas saudara seiman kami yang ketika kami lemah, ada mereka yang mendoakan kami, yang selalu mensupport kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan atas kami ada di tempat ini, semua karena kasih anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk sanak saudara kami, keluarga kami yang telah Kau pelihara. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan atas begitu banyaknya berkat, anugerah, kasih karunia yang telah Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, mari kita berdoa untuk setiap jemaat, untuk diberikan tubuh jasmani yang kuat, diberikan kesehatan yang baik, tetap dilindungi dari mara bahaya, sakit penyakit, dan apapun itu Saudara. Kita doakan juga Saudara agar setiap jemaat memiliki satu disiplin rohani yang baik. Mereka tetap ada bersaat teduh, mengambil waktu bersama dengan Tuhan di tengah kesibukan dalam pekerjaan atau apapun yang mereka lakukan. Saudara, kita juga mau berdoa untuk setiap keluarga ya, agar dipenuhi oleh kasih Tuhan, ya, tidak saling benci, tidak saling bermusuhan, tapi saling mengasihi dan juga saling mengampuni satu dengan yang lain. Saudara, mari kita mendoakan akan hal ini. Ya Tuhan, kami mau serahkan untuk setiap jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Kami mau berdoa untuk setiap jemaat diberikan tubuh jasmani yang kuat. Kami mau berdoa agar sungguh Kau boleh memberikan kesehatan yang baik bagi setiap jemaat-Mu. Kau boleh memelihara ya Tuhan tubuh jasmani mereka, jauhkan dari mereka dari sakit penyakit. Kau boleh melindungi mereka ya Tuhan dari mara bahaya, memberkati kehidupan keluarga mereka. Kami juga rindu ya Tuhan, agar setiap jemaat-Mu juga memiliki satu disiplin rohani yang baik. Mereka boleh ada mengambil waktu bersama dengan Tuhan, mereka terus boleh bertumbuh, memiliki kehausan untuk terus mau dekat kepada Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami juga mau berdoa untuk setiap keluarga ya Tuhan, agar dipenuhi oleh kasih Tuhan, saling mengasihi, saling mengampuni, dipenuhi oleh kasih-Mu, dan Kau boleh memberkati setiap keluarga-keluarga yang ada dalam setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau berdoa khusus bagian anak muda. Kita doakan juga bagian anak muda yang berada di gereja kita, Saudara. Kita doakan para mahasiswa, mereka student yang datang mungkin dari Indonesia, mereka yang jauh dari keluarga, ya mungkin karena hidupnya bisa jadi hidup bebas di sini, Saudara. Tapi kita doakan agar iman-iman mereka dapat boleh bertumbuh dan mereka boleh menemukan rumah rohani khusus di gereja kita. Mereka menemukan satu komunitas dan mereka tetap Tuhan menjaga. Yang kedua, Saudara, kita doakan juga bagi anak-anak sekolah minggu, anak remaja, pemuda, mereka yang pada saat ini sedang bertumbuh. Saudara, tidak mudah untuk bertumbuh di negara ini dengan banyaknya secara kultur, banyak sekali yang mungkin bertentangan dengan Alkitab, ya banyak hal kita perlu doakan bagi mereka, untuk pergaulan mereka, iman mereka, Tuhan terus boleh melindungi, menjaga mereka. Mari kita berdoa untuk khusus bagi anak muda.
Tuhan, kami mau serahkan bagian anak muda ke dalam tangan Tuhan. Kami mau serahkan untuk khususnya bagi student, mereka yang datang dari Indonesia, yang studi, merantau kemari, ada yang bekerja, ada yang sedang studi. Engkau sendiri yang boleh menolong ya Tuhan. Mungkin mereka jauh dari keluarga, jauh dari orang tua mereka. Namun kami mau berdoa agar Engkau boleh melindungi, Kau boleh memberikan pertumbuhan iman yang baik. Kau boleh melindungi dari segala pergaulan yang tidak baik ya Tuhan. Sehingga walaupun mereka jauh dari rumah, mereka tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Kami rindu ya Tuhan agar sungguh mereka anak muda ini, mahasiswa dapat bertumbuh di dalam gerejamu, di ICLA ya Tuhan. Kami terus juga mau berdoakan bagi anak sekolah minggu, bagi anak remaja, bagi pemuda, mereka yang ada di gereja kami ya Tuhan. Kami rindu agar mereka tetap terus boleh bertumbuh di dalam iman, dan mereka boleh mengenal Engkau. Dan kami mau berdoa di tengah sekolahnya, kuliahnya, semua Tuhan. Engkau boleh melindungi mereka dari segala pergaulan yang tidak baik, dan kami rindu itu mereka memiliki komunitas Kristen yang baik, sehingga mereka tetap bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Kau terus boleh memberkati keluarga-keluarga, anak-anak muda, orang tua, semua ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita dukung berdoa bagi mereka yang mengalami kesulitan dan tantangan hidup. Kita terus doakan saudara untuk Bapak Vincent Fasio. Kita doakan saudara bahwa Vincent Fasio itu rencana mau ada surgery di tangannya, tapi masih belum dapat jadwalnya. Kita doakan saudara untuk Bapak Vincent dapat jadwal untuk dioperasi. Kita doakan untuk Ibu Lilia yang take care, ya terus take care, diberikan kekuatan. Kita doakan Ibu Tamelan juga yang terkena demensia, terus kita doakan boleh kondisi boleh semakin membaik. Kita doakan untuk anak keluarga yang menjaga, take care. Kita doakan Bapak Hadi Santoso, situasinya, kondisinya sudah lebih baik pada saat ini. Ya, Bapak Hadi masih di Indonesia, tapi kita terus doakan agar pemulihan terus lebih baik. Kita juga mau doakan untuk Ibu Linda yang kita doakan, saudara, beberapa waktu lalu cici dari Bapak Rudi. Kita terus mau doakan pemulihan tubuhnya agar boleh semakin pulih. Kita terus doakan mama dari Ibu Lisa, Ibu Ko Siu Ing yang kondisinya masih lemah. Kita terus doakan. Kita juga mau berdoa, saudara, yang terakhir untuk koko dari Ibu Yani, Pak Markus ini yang berada di Temecula, saudara, di Amerika ini, yang beberapa waktu lalu Bapak Redi itu sempat terjatuh. Kita doakan untuk kondisi tubuhnya boleh segera pulih kembali, dan Tuhan boleh menjaga kesehatannya. Doakan juga orang yang menjaga, saudara. Mari saudara kita sama-sama berdoa bagi mereka yang sedang kelemahan tubuh. Tuhan, kami mau serahkan bagi mereka yang sedang bergumul kesulitan di dalam segala pergumulan mereka hadapi pada saat ini, ke dalam tangan-Mu saja. Kami berdoa Tuhan agar sungguh mereka diberikan iman yang kuat, mereka terus percaya kepada rancangan-Mu ya Tuhan. Kau boleh menyediakan apapun yang mereka perlukan. Kami terus doakan untuk Bapak Vincent Fasio di tengah kelemahan tubuhnya. Engkau sendiri yang boleh menolong, campur tangan. Kami mau berdoa Tuhan untuk Bapak Vincent, untuk rencana schedule untuk operasi tangannya, surgery. Kiranya Kau boleh menolong sehingga mereka dapat segera dapat jadwal dan dapat dilakukan tindakannya. Kami mau berdoa untuk Ibu Lilia yang senantiasa menjaga. Kau sendiri yang boleh memberikan kekuatan, penghiburan, sukacita di dalam dia menjaga. Kami mau terus doakan Ibu Tan Melan yang terkena demensia. Engkau sendiri yang boleh menolong tubuhnya sehingga boleh lebih baik. Engkau juga boleh memberkati bagi mereka yang take care, yang menjaga di tengah segala kesulitannya. Engkau sendiri yang boleh memberikan kekuatan. Kami juga bersyukur Bapak Hadi Santoso boleh semakin membaik. Kami terus mau berdoa agar sungguh boleh lebih pulih kembali ya Tuhan kondisi fisiknya. Kami mau serahkan untuk Ibu Yuni juga yang ada di sini. Kau berikan damai sejahtera bagi dia. Kami juga mau berdoa bagi Ibu Linda yang berada di Indonesia, yang dalam masa pemulihan. Kami mau berdoa Tuhan, Engkau sendiri yang boleh menolong, menjaga Ibu Linda sehingga pulih kembali kondisi fisiknya. Kami mau berdoa juga bagi Ibu Ko Siu Ing yang berada di Indonesia sedang mengalami kelemahan tubuh. Dalam usia yang sudah tua ini, Engkau sendiri yang boleh menjaga di dalam kelemahannya ya Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi Bapak Redi pada saat ini sedang dalam masa pemulihan yang terjatuh beberapa waktu lalu. Tuhan, Kau boleh sendiri yang boleh memberikan kekuatan pemulihan bagi tubuhnya Tuhan. Kami serahkan semua bagi mereka yang sedang sakit dalam tangan Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara, kita dukung untuk pelayanan gereja pada minggu ini. Doakan saya, saudara, untuk pelayanan khotbah pada minggu ini, agar Tuhan boleh memberkati. Doakan juga, saudara, untuk Reverend Mary Duong, saudara, di dalam segala persiapannya, Tuhan boleh menolong. Doakan juga, saudara, bagi jemaat yang mengalami kesulitan, yang mereka datang secara in person itu mungkin ada, saudara, mungkin karena sakit, karena berhalangan, tidak bisa hadir, jauh, tapi mereka mau datang tapi kesulitan. Ada, saudara, kita doakan lagi mereka. Tuhan terus boleh memberkati mereka. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mau serahkan untuk pelayanan minggu ini dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa serahkan untuk setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Kami mau serahkan untuk hamba-Mu yang akan membawa firman Tuhan. Kau boleh memberkati dalam segala persiapannya. Untuk ibadah bahasa Inggris, Reverend Mary Duong, Engkau sendiri yang boleh menolong ya Tuhan. Kami mau doa juga menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu. Kau boleh memberkati Tuhan, diberikan kesatuan hati di dalam beribadah. Dan kami mau serahkan juga bagi jemaat yang mengalami kesulitan untuk hadir secara datang in person, mereka yang mengikuti online. Kami berdoa Tuhan agar sungguh boleh memberkati mereka juga ya Tuhan, walaupun mereka beribadah di rumah, mereka terus boleh merasakan kehadiran Tuhan dan diberkati melewati ibadah secara online. Kami mau serahkan semua dalam tangan-Mu saja dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita mau berdoa untuk Usinda pada hari Sabtu ini. Kita doakan untuk Ibu Yung Yung yang akan menyampaikan renungan. Kita doakan dalam segala persiapannya boleh memberkati jemaat yang hadir. Kita doakan juga saudara untuk bagi jemaat yang hadir di dalam persekutuan ini. Mungkin mereka yang sudah usia indah itu ada beberapa kesulitan mungkin datang. Kita doakan Tuhan lindungi di dalam perjalanan dan mereka dapat hadir dan menikmati. Kita doakan cuaca, doakan jemaat agar boleh menikmati persekutuan yang indah ini. Ya, kita sama-sama berdoa untuk pelayanan Usinda pada hari Sabtu ini. Tuhan, kami bersyukur di mana para Usinda di gereja kami dapat datang bersekutu bersama setiap bulannya. Kami mau serahkan ya Tuhan di dalam persekutuan Usinda ini, mereka boleh menikmati satu dengan yang lain dalam persekutuan ini, lewat kesaksian, lewat puji-pujian, lewat firman Tuhan, boleh menguatkan mereka, dan mereka boleh menikmati satu waktu persekutuan yang indah ini Tuhan. Kami mau berdoa untuk jalannya acara dari awal sampai akhir, Engkau sendiri yang boleh menolong, memberkati. Kami mau serahkan untuk Ibu Yung Yung di dalam segala persiapan firman Tuhan, Kau boleh memberkati dia, Kau juga boleh memberkati Tuhan untuk setiap jemaat yang hadir, mereka yang mungkin dalam perjalanan yang jauh, mereka yang sudah usia indah dan mereka harus drive ke pastori, Engkau yang boleh menyertai, melindungi mereka ya Tuhan. Kami serahkan semua cuaca, jalannya acara, persekutuan ini hanya ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita mau berdoa bagi negara Amerika, kita doakan khusus bagi anak-anak yang sekolah, saudara, di sekolah. Kita tahu, saudara, banyak sekali syuting-syuting yang terus terjadi di sekolah. Tentu saja hal ini membuat rasa khawatir, takut bagi orang tua dan juga kepada anak. Kita doakan agar Tuhan terus boleh memberikan rasa aman, perlindungan dari segala semua tindakan kejahatan ini. Tuhan terus boleh melindungi. Saudara, kita doakan bagi khususnya di California, di mana persoalan homeless itu begitu sulit, dan kita doakan bagi para gubernur, pemerintah dalam state California ini, di dalam mereka menanganinya, Tuhan boleh memberikan hikmat kebijaksanaan di dalam mereka mengatasinya. Mari saudara kita doakan bagi negara Amerika dan juga California. Tuhan, kami mau serahkan bagi negara-negara di Amerika, khususnya bagi sekolah-sekolah ya Tuhan, public school di beberapa tempat sekolah-sekolah, di mana dalam beberapa waktu ini banyak sekali terjadi penembakan dan targetnya adalah anak-anak masih kecil. Kami mau berdoa Tuhan, di mana mungkin para orang tua begitu khawatir, takut, Kau sendiri boleh melindungi setiap sekolah-sekolah, jauhkan mereka dari segala ancaman dan juga tindakan kejahatan yang ada ini Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan agar sungguh anak-anak boleh bertumbuh dan mereka boleh dilindungi Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan khusus bagi state California, di mana mungkin permasalahan homeless, mungkin situasi politik, situasi hal-hal lainnya, ekonomi yang harus banyak sekali diatasi. Kami mau berdoa agar diberikan kebijaksanaan bagi dari gubernur, wakil gubernur, semua setiap jajaran pemerintahan. Engkau sendiri yang boleh campur tangan, boleh menolong ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja bagi Amerika ini. Terima kasih Tuhan, dan dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membawa segala pergumulan pribadi kita ke dalam tangan Tuhan.
segala keluh kesah kita, mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami serahkan semua kekhawatiran kami, ketakutan kami ke dalam tangan-Mu saja, dan kami mau melandaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, batu karang kami yang teguh. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita berdoa Bapa kami yang sudah diajarkan oleh kita semua, oleh Tuhan Yesus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara sekalian, marilah kita semua mengakhiri kebaktian doa malam hari ini dengan menyanyikan lagu yang ketiga atau yang terakhir yang berjudul Dia Mengerti. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya, sampai mukjizat menjadi nyata. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami.
Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya, sampai mukjizat menjadi nyata. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang yang benar itu goyah. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Mazmur 145 ayat 18. Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya, sampai mukjizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya, sampai mukjizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya, Sampai mukjizat menjadi nyata. Mari saudara kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh. Baik Bapak Ibu Saudara, pada hari Sabtu ini, Saudara kita akan ada persekutuan Usinda. Saudara dapat ajak keluarga, teman Saudara untuk dapat datang di dalam persekutuan ini. Saudara, kita doakan agar sungguh boleh berjalan dengan baik. Sampai ketemu pada hari Sabtu jam 10 pagi di Pastori di Coven. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati. Jesus,